Video ini dipersembahkan oleh Kinkin Service Yogyakarta, didukung oleh BAA, Spare Part, dan Kobong Flasher Yogyakarta. Selamat datang kembali guys di channel kami, yaitu Kinkin Service Yogyakarta. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu, lancar rezeki ya guys ya. Baik, ini ada masuk Samsung S24 Ultra. Keluhannya handphone mati, tidak bisa menyala, muncul tampilan bootloop biru, kata SSC kerusakan pada mesin. Ini pemilik dari Malang ya guys ya. Oke, kita coba lakukan pengecekan apakah dari mesin atau dari lainnya. Oke ya, terlihat dari Malang. Sekarang kita coba untuk kita charger dulu teman-teman. Jadi ini saya lakukan charger dulu, apakah nyala atau belum, kita coba. Di sini saya coba charger, tidak ada tanda-tanda kehidupan ya, tetapi arusnya masuk teman-teman. Saya lihat arusnya masuk. Oke, langsung saja saya bongkar, saya cek. Bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman saksikan. Big door sudah terlihat terlepas ya, sudah terlihat saya lepas. Kemudian saya cek, di sini saya lihat itu ada bekas korosi guys di bagian atas di samping kamera ultrawide ya. Sekarang saatnya kita tutupin dulu untuk kameranya supaya tidak kotor nantinya, karena kalau kotor pembersihannya juga tidak gampang. Melepas baut satu persatu seperti biasa teman-teman ya. Proses pelepasan baut, jadi beberapa video saya percepat karena pengerjaannya memakan waktu cukup lama. Jadi di sini beberapa video saya singkat, saya percepat. Teman-teman bisa melihat nanti kondisinya bagaimana. Pengecekan mesin kita coba pakai mesin pakai LCD lain, dari di kami ada LCD-nya untuk pengetesannya tentunya. Jadi saya pribadi juga belum tahu untuk mesin apakah normal tidak. Saya lihat kondisi mesin, terlihat itu di bagian atas dekat kamera ultrawide. Nah itu ada korosinya kayak bekas air, dan di bagian belakang di kamera ultrawide-nya juga ada flek bekas air ya. Untuk kamera saya lepas dulu. Di bagian soket kamera atas itu korosi air cukup lumayan parah. Kemudian di bagian soket kamera lainnya juga ada beberapa korosi, ya cuman sedikit, cuman ya ada korosinya begitu teman. Sekarang kita cek untuk di kameranya. Wah, itu soket kameranya itu bagian ultrawide terlihat sangat korosi, dan untuk soket yang lainnya beberapa ada yang korosi juga. Oke, sekarang di sini saya juga ada mesin tes buat coba LCD, berikut LCD untuk pengetesan mesinnya ya. Jadi ini saya pastikan dulu mesin dari saya, mesin tes dari saya pastikan bisa tampil dan bisa menyala. Ini saya coba pakai mesin tes dan LCD dari kami. Nah, terlihat ya teman-teman ya. Jadi terlihat mesin tes dari kami menyala. Nantinya akan saya coba tes di LCD punya pemilik. Ya sama ya, S24 Ultra juga ya. Oke, sekarang saya coba dulu. Nah, mesin tes kami saya pasang di bodi pemilik handphone dari Malang. Baik, ini saya rakit di punya milik, saya coba saya nyalakan.
Nah ini getar, cuman tidak tampil teman-teman. Jadi alangkah baiknya nanti kita bongkar LCD-nya, bagaimana, apakah ada kendala juga di LCD. Sekarang saya coba, mesin saya masih nempel di bodi pemilik servis. Kemudian saya coba pakai LCD dari kami, menyala atau tidak, kita pastikan baterainya masih atau tidak, nanti terlihat teman-teman ya. Oke, di sini saya coba pakai LCD saya dan mesin tes kami itu di posisi berada di bodi pemilik. Tetapi LCD buat tes dari saya juga terlihat tampil teman-teman ya. Nah, saya terangin dulu tuh, terlihat tampil. Jadi bisa saya pastikan LCD pemilik handphone ini bisa juga mati dari LCD-nya juga bisa. Oke, sekarang saya coba mesin dari pemilik yang dari Malang itu saya pasang ke LCD dari kami buat tes apakah nyala juga mesinnya. Kita lihat teman-teman. Ya, jadi mesin pemilik kesimpulannya nyala teman-teman. Jadi kemungkinan besar diagnosa yang tadinya katanya mati dari mesinnya ternyata itu bukan dari mesinnya. Oke ya, terlihat mesin yang dari pemilik dari Malang itu ternyata bisa hidup. Terlihat di situ tuh S24 Ultra juga teman-teman ya. Sama ya. Jadi intinya mesin dari pemilik handphone ini dari Malang itu mesinnya nyala. Sekarang kita lanjut pengecekan lainnya ya. Di sini saya coba pasang kameranya, sekalian pengetesan untuk modul kamera menggunakan LCD dari Kinkin Service. Oke, sudah nyala. Saya coba untuk pengetesan modul kameranya. Sebelumnya saya coba dulu WiFi untuk pengetesan mesin ya. WiFi normal, Bluetooth saya on kan. Oke, Bluetooth bisa terdeteksi normal. Kemudian terlihat di sini, terlihat device-nya Samsung S24 Ultra. Saya lakukan pengecekan lainnya seperti speaker ya. Oke, normal, ke bawah oke, ke atas oke, tetapi ini pakai unitnya kami teman-teman ya. Jadi pakai pengetesan dari kami. Ini saya coba mic-nya sekalian, karena mic yang bagian atas itu yang korosi pas di bagian mic. Ini mic kedua, saya cek tes. Nah itu tidak ada suara. Yang ketiga saya coba oke, ketiga aman ya. Jadi ini mic yang kedua itu bermasalah. Kemudian saya coba sensornya berjalan dengan normal. Saya coba kamera ya, kamera masih bisa, cuma delay teman-teman ya, delay. Ini delay kameranya, bisa jadi dari bekas korosinya. Terlihat kamera satu kali, dua kali sampai 100 kali oke, cuma nanti yang 0,6 belum saya coba ya. Ini saya coba satu kali oke, cuman delay. Tuh saya coba yang 0,6 itu kamera yang korosi yang bagian atas sendiri ya, ternyata stuck teman-teman ya, ternyata gagal nih, kameranya gagal. Oke, saya coba lagi ya, blank hitam ya. Sekarang kita lihat untuk layar atau LCD-nya yang tadi tidak tampil teman-teman. Di sini
Saya coba bongkar layarnya terlebih dahulu. Kita lihat bersama-sama teman ya. Untuk proses pelepasan layar pun ini memakan waktu cukup lumayan lama teman-teman. Ini beberapa video saya percepat, saya singkat nanti supaya teman-teman bisa melihat kondisinya bagaimana. Jadi ini yang saya lepas itu LCD bawaan dari pemilik dari Malang ya, sudah terlihat mau terlepas. Sekarang saatnya kita bongkar, kita lihat. Sudah agak terlihat teman-teman nih. Jadi di LCD nya itu ada korosi bekas air ya. Ya, terlihat teman-teman, sekarang terlihat dengan jelas bekas air teman-teman ya. Terlihat bekas air terlalu parah. Saya coba dulu perbaikan dari mesinnya yang bagian mic atas, ada beberapa jalur yang bermasalah ya. Belum bisa lihat. Untuk proses perbaikan mic dan jalur ini juga cukup memakan waktu lumayan lama karena harus saya melakukan cek jalur mic-nya juga bermasalah, kemudian biasanya juga dari kondisi mic-nya pun juga bermasalah. Ini dari mic-nya saya ganti sekalian teman-teman ya. Situ terlihat saya lepas mic, kemudian nanti untuk jalur kita cek sekalian begitu. Jadi kita rapikan, kita bersihkan supaya nantinya bisa dipakai lebih awet kembali asal tidak terkena air kembali guys. Oke ya, sama-sama kita lagi saksikan, kita lihat bersama-sama teman-teman pengerjaannya bagaimana, teman-teman bisa melihat. Kalian bisa lihat itu saya baru mengerjakan untuk di area jalur mic dan area jalur kamera ultrawide-nya paling atas sendiri karena korosinya cukup lumayan berkorosi teman-teman ya. Jadi cukup lumayan banyak sampai terlihat hitam. Itu saya lakukan pembersihan sekaligus kita coba lakukan cek jalur supaya nantinya bisa dipakai kembali teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa komponen yang harus saya ganti karena korosinya tidak tertolong lagi. Untuk beberapa komponen seperti kapasitor itu ada yang tidak tertolong dan harus diganti teman-teman ya.
sekarang ini saya coba bersihkan sekaligus perbaikan untuk kameranya. Semoga masih bisa tertolong teman-teman ya, jadi tidak perlu mengganti kameranya jika kamera masih bisa tertolong. Untuk pengerjaannya bisa teman-teman lihat di video kami nih. Untuk pengerjaan kameranya ini juga harus ekstra hati-hati karena nantinya itu pengaruh dari fungsi kamera, dalam artian nanti bisa pengaruh ke lensa kamera. Jadi ekstra hati-hati, kameranya harus ditutup juga untuk lensanya, dan pengerjaannya pun juga ekstra hati-hati sekali teman-teman, karena sangat sensitif sekali untuk lensa kamera di seri Samsung S24 Ultra. Teman bisa lihat itu saya lakukan dengan hati-hati. Untuk di video di sini saya percepat. Selanjutnya saya lakukan perbaikan untuk di mainboard cas atau mainboard bagian charger bawah, karena tadi sempat saya coba itu ada error, yaitu tanda seru ataupun pengecasan di jeda seperti itu. Jadi di sini saya coba perbaiki, semoga aja masih bisa diperbaiki dan bisa digunakan kembali ya teman-teman. Apa aja yang dikerjakan ya di sini, karena saya ada untuk compare-nya di persamaannya begitu. Jadi saya coba dari yang normal, saya coba tegangan cekkan, kemudian saya terapkan di mainboard cas bagian bawah supaya nantinya bisa dipakai kembali.
Oke, sekarang saatnya kita kembali lagi untuk di layar teman-teman ya. Di layarnya terlihat sangat-sangat parah korosnya teman-teman. Jadi sudah tidak tertolong ini teman-teman ya. Ya terlihat sudah tidak tertolong. Nah di sini supaya nantinya frame bisa digunakan kembali, saya bersihkan framenya teman-teman nantinya ya. Untuk pergantian LCD-nya ini sudah kami siapkan untuk LCD only Samsung S24 Ultra, itu baru dan ini original guys, jadi bukan KW ataupun cek-cek ya, tapi ini 100% original. Untuk fingerprint jelas pasti on guys kalau original seperti ini, dan mau diupdate ke Android 16 ataupun ada tambahan Android lainnya pasti bisa berfungsi karena ini LCD original. Oke, ini untuk framenya saya bersihkan dulu ya, yang bekas korosi, ada bekas korosinya itu saya bersihkan supaya nantinya bisa digunakan kembali lebih awet asal tidak terkena air. Lihat, terlihat saya pembersihannya juga cukup lumayan karena berkarat ya, bekas karat itu juga harus pelan-pelan dan harus bersih supaya nantinya bisa dipakai kembali gitu. Frame sudah terlihat bersih. Oke, di sini saya coba rakit dulu untuk komponen atau part-part seperti borcas, kemudian fleksibel atau lainnya, dan nantinya saya pasang juga LCD yang baru original. Kemudian nantinya kita lanjut pengecekan yang sudah saya kerjakan seperti kamera, soket, jalur, kemudian mic, kemudian ada board chargernya yang bawah mainboard charge-nya, saya coba charger dan lain-lain teman ya. Kalau saya perhatikan teman bisa lihat pada video kami. Semoga video-video kami ini bisa membantu menambah pengetahuan ataupun pengalaman bagi teman-teman untuk perbaikan handphone ataupun merawat handphonenya di masing-masing teman-teman ya. Untuk part dan LCD dan mesin sudah terpasang dan sudah terlihat menyala teman-teman. Saya tunggu sampai ke menu, kemudian lanjut pengecekan yang bermasalah. Semoga selesai teman-teman ya. Oke, di sini saya coba charger teman-teman. Mantap, chargernya sudah berfungsi ya, pengisian daya cepat. Kemudian saya balik
Oke, mantap juga, pengisian daya cepat. Kemudian saya coba untuk super cepatnya teman-teman. Di sini coba super cepat, ya terlihat super cepat berfungsi. Oke, di sini karena baterainya masih minim atau tinggal berapa persen, itu saya tunggu video saya percepat untuk baterainya supaya mengisi dulu teman-teman. Baik, untuk baterai sudah terisi lumayan, saatnya saya lakukan pengecekan. Teman-teman lihat, teman-teman perhatikan, jangan sampai ada yang tertinggal. Di sini sudah saya pastikan normal semua teman-teman ya. Jadi kayak seperti WiFi, Bluetooth, kemudian nanti dilihat juga untuk kameranya itu masih delay atau tidak. Di sini sudah saya pastikan kamera aman, tidak delay. Teman-teman bisa perhatikan, bisa lihat. Saya cek sensor, ya mantap ya, sensornya berjalan teman-teman ya. Lihat sensor berjalan. Kemudian saya coba mic, cek, oke. 3 cek, oke. Lanjut pengecekan lainnya, teman-teman bisa perhatikan teman-teman ya. Jadi banyak yang harus saya cek karena kondisinya sangat memprihatinkan, kena airnya, korosnya juga cukup parah. Nanti kita cek. Ini saya coba untuk S-Pen, bisa lihat S-Pen di sini oke, mantap teman-teman ya. Saatnya kita lakukan pengecekan kamera, ya kameranya mantap. Ini ada ngeblurnya karena masih ada tertutup ya, bagian kamera masih saya lindungin supaya nantinya aman. Oke ya, di sini sudah tidak delay teman-teman. Saya coba satu persatu, teman-teman bisa perhatikan, dan nantinya kita coba pakai aplikasi dan hasilnya juga tidak delay teman. Mantap. Lanjut pengecekan selanjutnya, seperti nanti ada fingerprint juga di layar, teman bisa lihat ya. Nah ini kameranya saya coba pakai aplikasi tanpa delay sama sekali. Saya coba nanti goyangkan apakah langsung berpindah tempat ataupun delay. Nah terlihat tidak delay sama sekali teman-teman ya. Saya terlihat. Oke, nantinya lanjut saya cek fingerprint dan lain-lain. Sekian dulu video dari kami kali ini teman-teman. Semoga video-video dari kami bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi teman-teman. Kami Kinkin Service Yogyakarta juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman ataupun saudara-saudara dimanapun berada yang sudah memberikan kepercayaan untuk perbaikan handphonenya di kami Kinkin Service Yogyakarta. Semoga handphonenya semakin awet. Nantikan video-video kami selanjutnya dari Kinkin Service Yogyakarta. Salam sehat selalu, lancar rezeki. Bye bye.